Normal-normal aja sih, aku deket banget sama keluarga. Oke. Tapi aku emang dari kecil tuh sangat introvert. Kelihatannya tuh pendiam, kalem, kayaknya tuh nggak banyak ngomong ya. Tapi di dalam otaknya itu rame banget pasti. Itu ide-ide terbesar di dunia ini itu datangnya dari introvert. Introvert. Sebuah kata yang sering disalahpahami. Orang-orang sering berpikir bahwa menjadi introvert berarti pemalu, antisosial, atau tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dan menarik. Introvert adalah mereka yang lebih suka lingkungan yang tenang dan penuh refleksi. Tapi ini bukan hanya tentang preferensi pribadi. Ada sesuatu yang unik dalam cara otak mereka berfungsi. Untuk memahami introvert, kita harus mulai dari otak mereka. Otak kita semua merespon dopamin, zat kimia yang berhubungan dengan penghargaan dan kesenangan. Namun, otak introvert merespon dopamin dengan cara yang lebih tenang dibandingkan dengan otak ekstrovert. Hal ini berarti bahwa introvert tidak membutuhkan banyak stimulasi eksternal untuk merasa bahagia. Mereka menemukan kesenangan dalam hal sederhana seperti membaca, berpikir, atau menikmati waktu sendirian. Aktivitas yang mendalam dan penuh makna menjadi sumber energi buat mereka. Namun, ketika berada di lingkungan yang ramai atau penuh stimulasi, otak orang introvert ini bisa menjadi cepat lelah. Bukan karena mereka tidak menyukai orang lain, tapi karena otak mereka memproses setiap rangsangan dengan cara yang lebih intens. Setiap percakapan, suara, atau cahaya dapat terasa seperti membanjiri indera mereka. Inilah mengapa introvert sering mencari waktu sendirian. Ini adalah cara mereka untuk mengembalikan keseimbangan. Saat sendirian, mereka bisa merenung, mengatur ulang pikiran, dan mereset energi mereka. Ini bukan tentang kesepian, tetapi tentang menemukan ketenangan. Otak introvert juga cenderung lebih fokus pada pemikiran yang mendalam. Mereka lebih suka merenungkan ide-ide kompleks, menganalisis situasi secara mendetail, dan mencari solusi yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Inilah mengapa banyak introvert yang menjadi inovator, penulis, seniman, atau ilmuwan. Dalam kesunyian, otak introvert berkembang. Mereka menyusun ide-ide, merangkai konsep, dan merenungkan dunia di sekitar mereka. Ini adalah kekuatan mereka, kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih mendalam, dan lebih penuh makna. Namun, ini bukan berarti introvert tidak bisa menikmati pergaulan sosial. Mereka tetap bisa berinteraksi, namun dalam dosis yang lebih kecil, dan lingkungan yang lebih intim. Percakapan yang mendalam dan bermakna lebih berharga bagi mereka dibandingkan dengan obrolan ringan di keramaian. Saat berbicara dengan orang lain, introvert cenderung lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mereka memproses informasi secara internal sebelum merespon. Inilah yang membuat percakapan dengan introvert seringkali terasa penuh makna dan mendalam. Introvert juga sering berhubungan dengan alam. Lingkungan yang tenang dan penuh keindahan alami memberikan mereka ruang untuk bernapas dan berpikir dengan jernih. Ini adalah tempat di mana mereka dapat benar-benar menjadi diri mereka sendiri. Ketika introvert diberi ruang untuk berpikir dan menciptakan, hasilnya seringkali luar biasa. Mereka membawa perspektif unik, kreativitas, dan kedalaman pemikiran yang jarang ditemukan. Dunia membutuhkan cara pandang ini, cara pandang yang datang dari kedalaman, ketenangan, dan refleksi. Jika kamu seorang introvert, ketahuilah bahwa otakmu adalah anugerah. Kamu melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan itulah adalah kekuatanmu. Jangan pernah merasa bahwa kamu menjadi orang lain. Terimalah siapa dirimu, dan temukan kekuatan dalam kesendirianmu.